Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para manusia santuy dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan selalu santuy. Kembali lagi kembali bersama saya Cepi di channelnya Cepi. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah alur film John Wick yang dirilis pada tahun 2014. Membahas film tentang bacok-membacok, bunuh-membunuh, tusuk-mentusuk, tembak-menembak, jotos-menocos. Nah, tidak lengkap jika tidak memasukkan John Wick pada jajaran pembunuh bayaran yang paling melegenda di jagat perfilman ini. Film ini dirilis pada tahun 2014 yang dibintangi oleh Keanu Reeves dan langsung mendapatkan perhatian dari para penontonnya karena adegan action yang cukup cepat, brutal, namun dikemas dengan cara yang elegan dan konseptual. Oke, jadi langsung saja simak videonya. Kenakan handfree, simetriskan khusus rebahan, kencangan celana dalam pacar, pantengin terus channel ini. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Sebelum lanjut, saya ingatkan bahwa ini adalah sebuah konten spoiler. Menonton filmnya secara utuh akan jauh lebih baik daripada menonton video spoiler. Tanpa basa-basi, kita gaskan ke alur ceritanya. Film akan berfokus pada seorang mantan pembunuh bayaran paling melegenda yang bernama John Wick. Beliau pensiun dari profesinya tersebut dan memutuskan untuk hidup dengan seorang wanita yang dicintainya, yaitu adalah Helena. Namun, pada kenyataannya, karena seorang wanita yang sudah menjadi istrinya tersebut sudah memiliki penyakit yang mematikan dan dia pun meninggal, sehingga John pun harus kembali pada kesendiriannya lagi. This illness has loomed over us. Sesaat di pemakaman Helena, tampak terlihat John ditemui oleh seorang pria yang bernama sebut saja Sukiman alias Paijo, di mana Kang Paijo adalah seorang pembunuh bayarin juga yang masih aktif dengan profesinya tersebut. My condolences. Terlepas dari sikap John yang tabah dan ikhlas akan kehilangan istrinya, saat ini tidak ada orang yang dikasihi sekaligus penyejuk kalbu dalam hidupnya. Tentunya ini akan membuat rawan, membuat John untuk kembali lagi ke dalam dunia kelamnya, yaitu sebagai seorang pembunuh bayaran. Dengan alasan itu, sang istri sebelum mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya dirinya meninggal dengan membelikan seekor anak anjing yang dikirim melalui jasa pengiriman untuk dikirimkan sesaat sang istri meninggal dunia. Dalam suratnya tersebut, sang istri mengatakan yang ditranslate dalam bahasa Jawa, kirim buku kanggo ngancani Kakang Mas ben sampean insaf, aja mateni wong meneh, diajeng kepenak lan damai, aja dadi pikirane Kakang Mas, diajeng wis ra ngrasake sakit. Aku lilo lan ikhlas sen pengen bojo meneh. Kakang Mas bojo meneh karo rong dodol kemit etan omah kae lho. Dan berharap John pun mendapatkan kedamaian yang sama dengan adanya si anjing dalam kehidupannya. Dalam membantu mengatasi kesedihannya untuk itu, John pun bertekad untuk menjaga, merawat si anjing sampai dewasa dan membiayai pendidikan serta kehidupan yang layak sampai kelak si anjing berumah tangga. Suatu hari, John pun memutuskan untuk berjalan-jalan keluar. Kini dirinya terkait dengan si anak anjing tersebut dan mereka menghabiskan hari-harinya bersama dengan mobil Mustang-nya. Wow, keren nih mobilnya. Hingga di sebuah pom bensin eceran Pertamini, pada saat John mengisi bensin bertemu dengan trio
gangster Rusia yang dipimpin oleh Losev. Losev merupakan seorang pemuda kaya yang selengean bersikap untuk membeli mobil. How much? Excuse me. Mustang. Boss 420. Thanks. Akan tetapi, John pun menolak untuk menjualnya. Untuk melepas stres, John tidak bermain game balap atau nonton YouTube seperti kebanyakan orang pada umumnya, tetapi dengan langsung memacu adrenalin, mengendarai mobilnya di landasan pesawat dan memacu laju mobilnya dengan sangat kencang dan kecepatan tinggi. Dan itu baru namanya laki-laki. Berganti waktu, malam pun tiba. Terdengar suara di lantai bawah untuk kemudian John pun turun untuk menyusul si anjing. Benar-benar sebuah kecerobohan yang dilakukan oleh ketiga pemuda yang bertemu dengan John di pom bensin. Eceran tersebut menghampiri kediamannya John dan membuatnya babak belur. Setelah itu, mereka mencuri mobilnya dan membunuh anak anjingnya. Hingga pada akhirnya John pun menguburkan anjing yang satu-satunya makhluk hidup yang dia miliki setelah kepergian sang istri. Dengan rasa marah dari sang legenda pembunuh bayaran, John Wick pun kembali pada profesinya sebagai pembunuh bayaran untuk melacak di mana keberadaan mereka bertiga itu. Scene berpindah pada si Losev yang segera membawa kendaraan Mustang milik John ke bengkel agar bisa mendapatkan STNK dan BPKB baru untuk kendaraan mobil tersebut. Namun, The owner of the car, did you kill him or what? I asked you, where the hell did you get it? Who gives a shit? A new VIN number and some clean papers. You fucked up his dog. That's what you did. You fucked up his... Get out of here. Just get out of my shop. Get out right now. Just lose your shit already. pemilik toko sebut saja namanya Agus, di mana Agus merupakan orang yang bekerja pada ayahnya Losev, akan tetapi dirinya mengenali siapa pemilik mobil itu dan siapapun tidak ingin macam-macam dengannya. Setelah mengetahui bahwa Losev mencuri mobil dari John Wick hingga kesal akan kebodohannya, Agus langsung saja meninju atau membogem wajah Losev hingga Losev pun marah. Bahkan Agus menyampaikan bahwa ayahnya akan paham dan marah akan kebodohannya. Hingga pada saatnya John mengunjungi bengkel mobil milik si Agus untuk menanyakan apakah mobilnya ada di bengkel tersebut. Si Agus pun tidak mau macam-macam. Darinya menceritakan siapa yang telah mencuri mobil dan yang membunuh anak anjingnya, yaitu adalah Losev. Losev yang merupakan anak
dari kepala mafia Rusia di New York City yang bernama Vigo. Vigo yang mendengar bahwa Agus telah membogem anaknya, hingga pada suatu saat Vigo menelpon Agus mengapa dirinya melakukan pemukulan terhadap Losef. Agus pun menjelaskan kepada dirinya mengapa dirinya melakukan tindakan tersebut, bahwa Losef anaknya telah membuat masalah terhadap seseorang yang dihindari, yaitu adalah John Wick. Setelah mendengar alasan mengapa Agus telah melakukan tindakan tersebut, Vigo hanya terdiam mendengarkannya. Di mana Vigo yang merupakan seorang pengusaha yang sekaligus seorang mafia yang memiliki uang dan pasukan yang sangat banyak, begitu mendengar anaknya bermasalah dengan John Wick, Vigo pun hanya bisa mengelus dada dan nampak terlihat ketakutan dari wajahnya. Hingga pada saatnya Losef dengan wajah cerahnya menemui ayahnya, yaitu Vigo, dengan harapan mendapatkan tambahan uang jajan. Vigo memberi sedikitan minuman AO pada Losef, dan seketika itu Losef pun dihantam melalui perutnya oleh Vigo. Losef seketika itu muntah akibat hantaman itu. John will come for you. It's the one you sent to kill the fucking boogeyman in him. An impossible task. It's John Wick. He asked to leave. Losef pun bertanya, mengapa engkau memukulku ya? Sampai kau tega memukulku? Lalu dengan bahasa Rusia yang ditranslate dengan bahasa Jawa, Vigo, aja kakean bacot njing, si weru beli mobilnya siapa kang dicokotku? Losef, siapa ya? Bocah denggol sing ake bewoke sing rabi wis jenat. Vigo, ya weru beli siapa wong kunku? Tak pai weru wong kunku arane John Wick. John Wick merupakan seorang pria yang tekun, teguh, dan berkomitmen tinggi, di mana John Wick yang dulunya bekerja untuk Vigo dan pernah diberi misi yang mustahil, tetapi dia berhasil melakukannya. Bahkan Vigo sendiri pun pernah menyaksikannya sendiri membunuh 3 orang pria dengan menggunakan pensil 2B yang ada penghapusnya di atas. Father, I can make... A few days after, so I made a deal with him. He was the one you sent to kill the fucking boogeyman. John pun pernah membunuh seorang pembunuh bayaran yang terkenal hingga John dikenal sebagai Baba Yaga. Sedikit penjelasan, Baba Yaga merupakan karakter mitos dari sebuah cerita dari Sylvia yang dikenal di Amerika dengan nama Boogeyman. Dan dalam film, nama Boogeyman disebut untuk seorang penjahat yang bisa menyelinap dan membunuh mangsanya tanpa bersuara sedikit pun. Dan bisa disimpulkan bahwa John Wick merupakan seorang pembunuh terbaik dari yang terbaik yang pernah ada. Yeah. You've agreed to your term. John Wick merupakan seorang pembunuh yang sebelumnya bekerja di Vigo dan dijuluki sebagai Baba Yaga. Paham bahwa ini akan menjadi sebuah bencana besar menimpa kepada anaknya, yaitu Losef. Vigo berusaha membujuk dengan bernegosiasi menghubungi melalui via telepon, akan tetapi John pun hanya diam saja dan menutup teleponnya, yang berarti ini merupakan sebuah tanda penolakan. Dengan penolakan yang dilakukan oleh John Wick, Vigo pun mengetahui bahwa John akan membunuh Losef anaknya. Vigo kemudian meminta kepada ajudannya untuk mengerahkan seluruh pasukan yang ada untuk membunuh John sebelum dirinya bergerak.
Akan tetapi, John Wick yang sudah berpengalaman di bidang kriminal dengan membunuh, bacok-membacok, colok-mencolok, bahwa Viggo akan mengirimkan orang ke rumahnya, John pun mematikan lampu rumahnya dan dengan sadar akan ada tamu yang tak diundang masuk ke rumahnya dan bersiap diri untuk menunggu mereka. Dengan keahlian sebagai pembunuh bayaran yang melegenda, John Wick dengan ciri khasnya menembak dengan jarak dekat dan melakukan perkelahian dengan seluruh pasukan, dan John pun mengalahkan semua musuhnya dengan cepat dan tak tersisa. Setelah mengalahkan semua pasukan dan karena keributan suara dari tembakan tersebut, datanglah seorang polisi yang menerima laporan dari tetangga rumahnya dan melihat banyak mayat yang bergeletak di rumahnya John. Faktanya, beberapa orang dan polisi setempat ternyata mengetahui bahwa John merupakan seorang pembunuh bayaran dan tak pernah ikut campur dengan urusannya. Evening, John. Jimmy. Viggo yang menyadari bahwa dengan pasukan biasa tidak bisa mengatasinya, Viggo pun lalu memberi hadiah 2 juta US dollar sebagai sayembara untuk siapa saja yang membunuhnya, dan secara pribadi pun menawarkan kontrak kepada mentor John, yaitu sesosok pria yang mendatangi John pada saat di awal film yang bernama Sukiman alias Paijo. Dan parahnya, Paijo pun menerima tawaran tersebut. After all, you were close. My condolences.